Halo, selamat malam. Saya menyapa dari Nabire, Provinsi Papua Tengah. Saya ingin menyampaikan berita yang masih relevan dan terupdate per tanggal 3 Januari tahun 2026. Ya, percaya itu jelas bahwa persoalan ekologi yang saya ingin garis bawahi di sini atau topiknya adalah terlalu sulit terhindar dari bencana ekologi. Ya, ini masih relevan. Oleh sebab itu, saya ingin membahas di sini uh, tentang jelang tutup tahun 2025. Ya, Indonesia mengalami musibah dahsyat yang terparah sejak tsunami Aceh Desember 2024 yang menewaskan sekitar 250.000 orang. Nah, bencana ekologi menerpa 3 provinsi, Sumatera, Aceh, dan Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akhir November lalu, berdasarkan data Minggu 28 Desember 2025 itu telah menyebabkan 1.140 orang meninggal dunia. 163 orang hilang dan 399,72 orang menjadi pengungsi. Bencana banjir ini, banjir bandang dan longsor tersebut telah memporak-porandakan infrastruktur pemukiman warga, kemudian sumber penghidupan di puluhan kabupaten. Kemudian tanggapan Mendagri Tito Karnavian Senin kemarin mengungkapkan 22 desa di Sumatera hilang, 3 di Aceh, 8 di Desa Sumut, dan 1 desa di Sumatera Barat. Sebanyak 1.580 kantor desa sampai dengan 800 diantaranya di Kabupaten Aceh, Tamiang, dan Aceh Utara mengalami kerusakan sehingga pemerintah tidak dapat berjalan sampai dengan hari ini. Kemudian dalam merespon kondisi ini, pemerintah pusat bersikap tidak mau ada bantuan dari negara luar. Nah, Indonesia kuat, begitu kata Presiden Prabowo. Ya, di pihak lain, suara dari berbagai kalangan dan terutama para korban menilai sikap tersebut tidak realistik. Ya, sebab hingga hari ini sejumlah daerah di Aceh masih belum mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah, sehingga para korban harus berjalan kaki berjam-jam untuk mendapatkan bahan pangan. Nah, ini konteks realita. Upaya pemulihan infrastruktur dan penghidupan warga terdampak akan menjadi isu besar pada 2026. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Namun yang juga tak kalah penting adalah upaya pemerintah dalam mengatasi bencana ekologi itu tidak terulang di wilayah yang sama, walaupun di wilayah lain maupun di wilayah lain Indonesia. Banyak pihak sepakat bahwa bencana tersebut memang dipicu oleh anomali iklim yang menyulut hujan lebat sehingga selama berhari-hari. Namun faktor anomali tersebut bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan kehancuran masif di wilayah tersebut. Ada faktor dominan menyebabkan kerusakan masif tersebut, yakni kerusakan ekologis. Perubahan fungsi hutan dalam alam menjadi hutan industri dan perkebunan sawit secara masif di kawasan hilir menjadi penyebab bencana.
Ya, belum lagi uh, pembukaan hutan untuk usaha pertambangan baik ilegal maupun legal dan ilegal. Ditambah pula pembalakan liar di hutan. Daya dukung alam ini akhirnya melemah dramatis. Kerusakan ekologi tersebut juga yang tak pernah diakui pemerintah. Ini aneh. Jelas merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang sejak dulu mengandalkan sumber daya alam SDA. Ya, pasal 33 itu hanya sebatas dijadikan jargon. Sedangkan sebelumnya tadi saya mengatakan penanaman sawit kalau di kawasan hulu sampai ke hilir dan lain. Pasca bencana di Sumatera ternyata juga mau dipindahkan ke Papua. Ini ada apa bagi pemerintah? Itu fakta. Kemudian persoalan berikutnya adalah kerusakan ekologi tersebut juga tak pernah diakui pemerintah. Seperti saya bahas, saya sudah singgung sebelumnya, jelas merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang dulu mengandalkan sumber daya alam SDA. Itu jelas sebagai pendapatan primer negara. Meskipun Indonesia punya sumber daya alam yang berlimpah, tapi fakta menunjukkan bahwa eksploitasi berlebihan justru menyebabkan bencana yang melimpah. Ini persoalan sangat urgent. Semoga para elit dan para pengusaha itu harus sadar diri terhadap persoalan lingkungan. Namun berharap pemerintah berani atau mau mengoreksi kebijakan. Nah, ini poin terpenting yang harus digarisbawahi. Kebijakan tersebut itu terasa terlalu berlebihan. Maklum, urusan yang menyeruk sumber daya alam itu berkelindan aneka kepentingan korporasi. Ya, lagi-lagi korporasi, elit penguasa pusat maupun lokal, asing dan sebagainya. Nah, ini persoalan yang ngeri. Bahkan Pak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat kemarin bertemu seluruh gubernur, bupati, wali kota yang ada di tanah Papua yang diarahkan untuk menanam sawit di tanah Papua. Ini tolong harus dibatasi, ya, harus dibatasi sekali lagi. Kemudian saya ingin melihat hari ini di trending media sosial, ya, kota Caracas, ya, trending di media sosial. Yang kita melihat setelah serangkaian ledakan hebat yang dilaporkan menguncang ibu kota Venezuela. Kemudian Caracas pada Sabtu 3 Januari tahun 2026 pagi waktu setempat. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan yang kian meruncing antara pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan Amerika Serikat. Ya, Nicolas telah menyatakan keadaan darurat nasional di negaranya hingga saat ini, menyebabkan pasti ledakan tersebut masih menjadi misteri. Ya, muncul spekulasi bahwa Amerika Serikat adalah dalang ledakan tersebut setelah sebelumnya Presiden Amerika Donald Trump menggunakan serangan terhadap area dermaga kapal-kapal narkoba di Venezuela pekan lalu. Demikian brief update BSD Alliance Sabtu 3 Januari tahun 2026. Salam dari saya, Jamie Kudiai. Selamat menyaksikan. Bantu like, nyalakan notifnya, dan subscribe.
Selanjutnya mohon komentari agar kita bisa diskusi berlanjut. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.